Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Insya Allah kita akan melanjutkan kisah kita, yaitu kisah nubuat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah kali ini kita akan belajar kisah yang ke-11. Judulnya adalah seorang nenek dari Bani Israel. Tapi anak-anak, yang berkisah bukan Ustadz Rizky. Yang berkisah adalah dokter kisah. Nah anak-anak, kita sapa dulu dokter kisah. Assalamualaikum dokter kisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokter kisah, kita akan belajar dari dokter kisah tentang kisah-kisah nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dokter, kita akan belajar tentang kisah seorang nenek dari Bani Israel. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, siapkan adab dulu ya. Kita akan mendengarkan kisah dari dokter kisah. Baik, kita buka kisah kita pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik dokter kisah, tafadhol Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan dokter kisah anak-anak. Ini anak-anak baru pertama kali ya bertemu dengan dokter kisah ya. Ya baik, hari ini anak-anak dokter kisah akan berkisah tentang seorang nenek dari Bani Israel ya. Ini kisah ini dokter ambil dari seorang syekh yang bernama Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Beliau menulis kisah-kisah nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Ahwan Ustadz Rizky, bolehkah saya kenalan terlebih dahulu? Oh boleh dokter, silahkan kenalan dulu ya, biar anak-anak juga kenal ya. Baik, alhamdulillah anak-anak. Julukan saya adalah dokter kisah. Jadi dokter itu kan pekerjaannya mengobati orang yang sakit. Nah, begitu juga dengan saya mengobati orang yang sakit juga. Tapi orang yang sakit imannya, ya, orang yang sakit perasaannya, ya, dan orang yang sakit adabnya. Jadi orang yang tidak punya imannya belum kuat dan adabnya belum bagus. Nah, biasanya saya mengobatinya dengan cara memberikan kisah. Karena Ustadz Rizky banyak sekali kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Hadis, kisah-kisah tentang penguat iman, kisah-kisah tentang perbaikan adab, kisah-kisah tentang para nabi dan yang lain sebagainya. Nah, anak-anak, pada kali ini insya Allah ya kita akan belajar kisah ke-11, kisah seorang nenek dari Bani Israel. Nah anak-anak, kisahnya adalah pada waktu itu di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu ketika Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir bersama kaumnya Bani Israel, mereka tersesat anak-anak. Jadi Nabi Musa dan pengikutnya tersesat di jalan ketika ingin pergi meninggalkan Mesir. Maka ulama Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa bahwa dulu Nabi Yusuf alaihissalam pernah berjanji kepada Allah supaya kita ini umat selanjutnya ini untuk mengambil tulang-tulang yang ada di Mesir gitu. Jadi kan di Mesir itu ada dua nabi. Yang pertama Nabi Yusuf dan yang kedua Nabi Musa. Jadi kata ulama Bani Israel ini, kalau kita tidak ingin tersesat, maka kita harus memenuhi janjinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, maka Nabi Musa kan sekarang harus mencari jasadnya Nabi Yusuf ada di mana, ya kan? Nggak tahu. Nah, maka ulama Bani Israel ini mengatakan ada seorang nenek yang tahu tempatnya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun ya singkat cerita menemui nenek tersebut. Nah, terjadilah dialog antara Nabi Musa dengan nenek tersebut. Ya, Ustaz ceritakan ya, kira-kiranya seperti ini. Nenek, kami mau tanya,
Apakah nenek tahu di mana jasadnya Nabi Yusuf? Karena ini kami tersesat di jalan, Nek. Kalau kami tidak mendapatkan jasadnya Nabi Yusuf untuk kami bawa, kami akan tersesat, Nek. Itu kata Nabi Musa alaihissalam pada nenek. Tapi si nenek itu pinter. Nenek itu pinter ya. Dia tidak mau menjawab di mana tempatnya. Justru nenek ini malah mengatakan bahwa aku mau menjawab pertanyaanmu asalkan engkau mengabulkan permintaanku. Wah. Maka Nabi Musa pun bertanya, apakah yang nenek inginkan? Nenek tadi menjawab, oh aku ingin hidup di surga bersama dirimu, wahai Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kan bingung ya, karena kan yang punya hak, yang punya kekuasaan untuk menentukan seseorang masuk surga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini wahyu kepada Nabi Musa bahwa kabulkan saja permintaannya, kabulkan saja. Nah, akhirnya Nabi Musa berkata pada nenek itu, baik nek, insya Allah kedudukanmu besok ketika meninggal engkau akan masuk surga bersama surgaku. Begitu kata Nabi Musa. Maka nenek tadi terus mengatakan, baik, aku tunjukkan tempatnya Nabi Musa. Nah, Afwan ya, Ustadz rubah suaranya ya. Baik Nabi Musa, aku tahu tempatnya. Di sini, di danau ini. Engkau keringkan dulu ya danaunya. Maka Nabi Musa pun akhirnya mengeringkan danau tersebut ya. Lalu wanita tua tadi mengatakan seperti ini. Nah, kan danaunya sekarang sudah kering. Sekarang gali di sini. Nanti setelah digali akan banyak tulang-tulang dari Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel akhirnya menggali di danau yang sudah kering tadi, yang sudah dikeringkan. Akhirnya tulang-tulang Nabi Yusuf pun ditemukan. Nah, setelah ditemukan, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bani Israel senang karena setelah menemukan tulang-tulangnya Nabi Yusuf, akhirnya mereka tidak tersesat lagi. Nah, ada penjelasannya di sini anak-anak bahwa tulang-tulang yang dimaksud adalah bukan tulang tapi maksudnya adalah jasadnya Nabi Yusuf, karena jasad para nabi itu tidak dimakan tanah. Jadi jasad Nabi Yusuf itu masih utuh seperti itu anak-anak ya. Nah, begitu kira-kira kisah kita pada kesempatan kali ini anak-anak. Kita akan bahas hikmahnya setelah ini. Masya Allah, Dokter Kisah, jazakallahu khairan untuk kisahnya, Dokter. Ini sekarang kita akan masuk pada bahasan hikmah ya, Dokter. Ya, Afwan Dokter izin bertanya. Apa Dokter hikmah dari kisah ini? Oh ya Ustadz Rizky, jadi hikmah dari kisah ini adalah mengajarkan kepada kita untuk bisa bercita-cita tinggi seperti nenek tadi ya. Nenek tadi bercita-cita ingin masuk surga dan surganya setinggi Nabi Musa alaihissalam. Jadi Ustadz Rizky, kalau kita ingin bercita-cita, jangan hanya cita-cita dunia ya, jangan hanya cita-cita ingin jadi dokter atau ingin jadi polisi dan yang lain sebagainya. Tapi usahakan kalau kita bercita-cita, kita yang cita-cita yang lebih tinggi, yang sangat tinggi, tidak hanya di dunia, tapi juga punya cita-cita untuk cita-cita untuk masuk surga. Nah, wanita tadi, nenek tadi ya, Afwan, nenek tadi punya cita-cita untuk bisa masuk surga, di surganya Nabi Musa. Oh iya benar Dokter. Kalau surganya Nabi itu apakah sama dengan surganya manusia biasa, Dokter? Oh, beda Ustadz Rizky. Kalau surganya Nabi itu berada di surga yang paling atas, jadi di atas sendiri. Beda dengan kita, kalau kita umatnya berada di bawah, karena surga itu kan tingkatannya banyak, tidak hanya satu tapi ada banyak. Tapi Ustadz Rizky, kalau kita bisa hafal Quran ya, kita punya ilmu yang banyak dan kita punya amal soleh yang baik, banyak beramal soleh, insya Allah kita juga bisa berada di surga yang paling tertinggi. Oh ya Dokter, surga tertinggi itu apa ya Dokter ya namanya?
Oh iya, jadi surga tertinggi itu adalah surga Firdaus. Jadi nenek tadi ingin berada di surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga terbaik, paling tinggi ya, yang bisa didapatkan oleh manusia ya. Jadi anak-anak, marilah kita punya cita-cita seperti nenek tadi ya. Nenek tadi pinter karena ketika ditanya sama Nabi Musa tidak langsung menjawab, tapi justru malah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dikabulkan doanya ya. Jadi itu boleh anak-anak ya. Jadi kita sangat boleh sekali untuk meminta surga yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah dokter, banyak faedah, banyak hikmah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini dokter. Alhamdulillah Ustadz Rizky. Nah anak-anak, jadi itulah kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi ini Masya Allah nih, Nabi Musa ini juga seorang nabi yang sangat mulia seperti itu. Nabi yang sangat mulia sehingga kedudukan para nabi ini berada di surga yang paling tinggi. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin masuk surga, marilah kita bercita-cita untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Dengan demikian nanti kita tidak menyesal. Iya, kita bisa menyesal anak-anak. Coba kita tanyakan ya kepada dokter Kisah, kenapa orang yang masuk surga juga bisa menyesal. Dokter, ini izin bertanya ini, apakah orang masuk surga itu juga bisa menyesal, dokter? Ya, jadi gini anak-anak, orang yang masuk neraka dia akan menyesal karena dia tidak beramal baik ketika hidup di dunia. Tetapi ketika orang masuk surga, dia masih juga bisa menyesal anak-anak. Benar, orang masuk surga itu bisa menyesal. Nah, sebabnya kenapa? Sebabnya karena ya, orang masuk surga kok bisa menyesal karena dia tidak beramal soleh lebih banyak. Jadi dia menyesal. Kenapa kok aku dulu beramal solehnya hanya sedikit? Kalau bisa beramal soleh yang banyak kan surganya bisa lebih tinggi. Nah, begitu anak-anak. Jadi orang yang masuk neraka menyesal karena beramal buruk. Orang yang masuk surga juga menyesal karena amalnya cuma sedikit ya. Jadi anak-anak, sebelum kita menyesal ya masuk surga karena amalan kita sedikit, marilah kita perbanyak amal baik kita. Sehingga ketika kita mendapatkan surga yang paling tinggi, ya kita tidak menyesal karena sudah maksimal dalam beramal soleh di dunia. Begitu kira-kira Ustadz Rizky. Masya Allah, syukran dokter Kisah. Nah ini waktu kita sudah berakhir, anak-anak. Kita tutup dulu ya kisah kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, kami ucapkan lagi kepada dokter Kisah. Terima kasih banyak dokter, jazakallahu khairan. Wah iya, ke Ustadz Rizky dan anak-anak. Ya, insyaallah ya, ada salah dari Ustadz Rizky mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.